Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dan Ibu Nenda. Hari ini kita akan mempraktekkan SBDP, yaitu Seni Budaya dan Prakarya untuk penilaian akhir tahun, yaitu unsur seni rupa 3 dimensi. Nah, langkah-langkah kerja dan alat dan bahan yang diperlukannya sebagai berikut. Oke, jadi sekarang kita mulai dari persiapan alat dan bahan dulu ya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama pastinya adalah lembar kerja untuk dasar pembuatan karya seni 3 dimensi, di mana di sini itu adalah sebuah rumah ya. Lalu selanjutnya ada alat tulis. Kalian boleh menyiapkan pensil, pulpen, penghapus, spidol atau lainnya ya. Boleh juga kalian menyiapkan pensil warna atau krayon. Dan selanjutnya di sini ada gunting atau cutter. Nah, lanjut kita harus mempersiapkan juga lem kertas dan juga double tip jika diperlukan. Lanjut, sekarang kita persiapkan juga penggaris untuk menggaris. Jadi jika ada potongan atau kita mau memotong kertas yang lurus, untuk mempermudah kita menggunakan penggaris. Selanjutnya ada di sini Ibu akan mempersiapkan sebuah kertas origami bermotif untuk menghias rumah-rumahan yang akan kita buat ini. Kalian boleh bebas menggunakan hiasan apapun, mau origami yang polos, origami bermotif, atau hanya menggunakan pensil warna saja. Nah, selanjutnya Ibu di sini menggunakan styrofoam untuk dasar pembuatan rumah ini. Jadi nanti jika rumahnya sudah selesai, akan Ibu tempelkan di sini untuk alasnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya ya. Yang pertama Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu untuk memotong atau menggunting kertas lembar kerjanya. Nah, di kertas ini sudah terdapat pola rumah ya. Nah, lalu di sini juga ada garis yang berbeda. Ada garis lurus yang tidak terputus dan ada juga garis yang putus-putus atau yang titik-titik. Nah, di situ ada keterangan juga ya. Ada keterangannya di sini. Kalau yang garis tidak terputus itu harus digunting. Kalau misalkan garis yang titik-titik itu harus dilipat. Jadi kalian jangan salah ya. Sekarang kita lanjut ya untuk pengerjaannya. Di sini Ibu akan menggunting terlebih dahulu, oke? Kalian boleh ikuti ya. Jangan sampai terbalik. Garis yang tidak terputus itu digunting. Kalau garis yang titik-titik itu berarti dilipat. Nah, di sini kan ada garis yang Ibu ini melebihi ini garisnya. Lalu digunting atau tidak? Tetap digunting ya, karena kita itu harus mengikuti pola yang sesuai dengan gambar ya, agar hasilnya maksimal nantinya. Nah, Ibu sudah menggunting sesuai dengan pola dan keterangannya. Lalu ada yang belum Ibu gunting di bagian mana? Yaitu di bagian pintunya. Nah, ini kan tidak mungkin ya, susah kalau misalkan digunting menggunakan gunting. Jadi Ibu akan mengguntingnya menggunakan sebuah cutter. Tapi ingat ya, kalian harus tetap dalam pengawasan orang tua juga ya jika menggunakan benda tajam. Lalu untuk mempermudah, Ibu akan menggunakan sebuah penggaris. Ingat, diguntingnya, dipotongnya sesuai dengan garis ya, jangan lebih, oke? Nah,
Jika sudah terpotong, maka akan terbuka seperti ini ya untuk bagian pintu. Dan yang titik-titik ini tinggal kita lipat saja, oke? Lalu di sini Ibu akan melipat-lipat di bagian titik-titik atau garis yang titik-titik ini, garis yang terputus-putus ini ya. Kita harus mengikuti keterangannya di sini. Jadi yang dilipat juga semua yang terdapat garis titik-titik, oke? Tanpa terkecuali, karena ini merupakan polanya agar dapat membentuk sebuah rumah. Nah, Ibu sudah jadi ini melipat-lipatnya. Lalu di sini kan ada yang lebih-lebih kayak gini ya, ada pola yang lebih kayak gini. Ibu ini teh buat apa kok lebih? Nah, ini itu untuk ininya, untuk sambungannya, untuk dilem agar rumahnya itu bisa menyatu tuh dengan pola-pola yang lainnya. Jadi kita akan memberikan lemnya itu di bagian sininya ya, yang kertas yang lebihnya ini, oke? Nah, sekarang akan kita mulai. Jika sudah dilem semuanya, nih yang di bagian ini ya, lalu kalian coba tempelkan secara perlahan. Ibu akan mulai di bagian atap rumahnya ini. Nah, seperti ini. Kalian tap agar rapat. Satunya lagi. Nah, untuk ini langsung dimasukkan juga, langsung dilipat ya. Menyesuaikan lipatannya, oke? Jika kalian merasa kesulitan, kalian boleh meminta bantuan orang tua ya. Nah, ini rumahnya sudah Ibu tempel ya, sudah Ibu satu-satukan. Jika misalkan kalian merasa sulit menggunakan lem kertas, kalian boleh menggunakan double tip agar lebih kencang pada saat ditempelnya ya, dan lebih mudah juga, tidak lepas-lepas, oke? Nah, selanjutnya jika rumahnya sudah siap, kalian boleh siapkan hiasannya juga. Di sini Ibu akan menggunakan kertas bermotif atau origami bermotif untuk membuat hiasannya. Di sini Ibu akan menggunakan atapnya itu menggunakan motif yang ini, yang lurus-lurus ya. Kalau kalian bebas, kalian bisa juga mewarnai saja. Ibu aku mau ngegambar genteng aja di sininya, katanya kayak gitu. Boleh, itu juga menggunakan spidol. Jadi gimana kreativitas kalian masing-masing saja ya. Nah, hasil karya yang Ibu bikin sudah jadi. Di sini Ibu menggunakan kertas bermotif untuk tembok-temboknya atau untuk bagian gentingnya di sini, dan Ibu juga tidak lupa menambahkan gagang pintunya di sini. Tuh, jadi kan terlihat seperti rumah beneran ya. Nah, jika sudah, kalian bisa ditempelkan di alas kalian. Di sini Ibu menggunakan styrofoam. Kalian tidak harus menggunakan styrofoam ya. Bisa menggunakan dus, bisa menggunakan kertas karton yang tebal, bisa juga yang lainnya yang kalian punya ya. Pokoknya yang bahannya itu kuat, sekiranya kuat untuk mengangkat, nanti untuk diletakkan gitu, diletakkan di mana-mana. Di sini Ibu akan menempelkannya menggunakan double tip, oke? Nah, Ibu akan menempelkan
tempelkannya di bagian sini saja, di bagian pinggir. Nah, setelah sudah ditempelkan, kan di sini masih sepi nih ya. Nah, biar terlihat lebih bagus, biar terlihat lebih kreatif, kalian bisa tambahkan, biasanya di samping rumah ada apa aja? Ada pohon, ada rumput, ada juga gambar apapun itu ya, hewan-hewanan. Kalian boleh bikin sendiri, kalian boleh gambar. Nah, di sini untuk menghemat, Ibu akan menggunakan kertas sisa yang tadi untuk membuat sebuah rumput. Jangan lupa jika ingin membuat gambar apapun itu, dilebihkan bawahnya agar dapat dilipat ketika nanti ditempelkan di alas ya. Nah, di sini ibu rumputnya sudah jadi. Tinggal ditempelkan. Nah, seperti ini. Kalian bisa membuat beberapa rumput ya. Nah, ini hasil sederhana yang udah ibu bikin. Nah, jadi ibu hanya menggunakan alat-alat dan bahan juga yang sederhana. Kalian juga bebas berkreasi ya, sekreatif mungkin. Pokoknya penilaian itu berdasarkan hasil kreativitas siswa masing-masing, oke? Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Nenda langkah-langkah cara kerja mengerjakan seni rupa 3 dimensi menggunakan teknik lipat dan teknik gunting ya. Nah, ini hasilnya ya. Kalian boleh bebas berkreasi. Oke, jadi tidak harus selalu sama dengan apa yang ibu bikin ya. Oke. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan di pengerjaan SBDP-nya, kalian cukup dipoto dengan karyanya seperti yang Bu Nena pegang ya. Nanti kirim ke wali kelas masing-masing. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.